warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama kami di Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali dengan podcast kedua kami, media kreasi santri dari santri untuk negeri ini. Oke, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang akhir-akhir ini itu menjadi pembahasan publik. Hot news-nya itu tentang Islam, yang mana Islam itu dikatakan bahwa mereka itu melakukan peperangan dengan Prancis. Apa yang menyebabkan hal ini? Dan hal ini berawal dari apakah kok sampai Islam itu melakukan pemboikotan terhadap Prancis? Langsung saja bersama kami di sini ada narasumber yang Masya Allah alaihi, yang sudah sangat hebat, Ustadz Muhammad Said. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sebaik yang Masya Allah ta'ala. Alhamdulillah, kabar baik juga bagi kami ya Ustadz. Gini Ustadz, kan mengenai tentang Islam dan Prancis yang sekarang itu lagi viral Ustadz, lagi jadi trending topik. Lah itu kan berawal dari perkataan Presiden Prancis sendiri, Emmanuel Macron, yang dia itu berstatement bahwa Islamic is a crisis religion all over the world. Lah, maksud dari statement itu sendiri itu bagaimana menurut tanggapan antum Ustaz? Oke. Yang pertama, sebenarnya karikatur itu yang dipermasalahkan yang baru-baru ini itu sudah terjadi beberapa lama. Itu ada gambar yang saya tahu ya, ada gambar ada orang Arab berpakai jubah, lalu di bawah itu ada tulisan Muhammad. Permasalahannya adalah ini apakah menggambarkan Muhammad yang kita sebut Nabi, yang kita percaya itu adalah makhluk agung, yang kita anut suri tauladannya, ataukah ini hanya kebencian kepada orang Arab? Seandainya ini kita sepakati bahwa itu dianggap penghinaan kepada Nabi, maka apa yang menjadi motivasi orang untuk menggambarkan seperti itu? Karena mereka juga tidak kenal dengan Nabi. Mereka hanya kenal dengan umat-umatnya, yang mungkin dari penglihatan mereka itu menggambarkan sosok orang Arab atau sosok Nabi itu seperti yang dikatakan, seperti yang digambarkan di karikatur. Lalu kasus ini berkembang sehingga ada seorang guru itu yang membawa gambar itu di sekolah dengan mengucapkan ini adalah kebebasan berpendapat, dan itu kepada anak-anak kecil ya. Sekolah itu isinya anak-anak kecil, dan dia mungkin karena apa kecintaannya atau karena membela gambar yang dibawa itu, sehingga dia lapor ke orang tua, dan ada yang tidak yang tidak setuju dengan gambar itu karena itu dianggap sebagai penghinaan kepada Nabi. Kalau toh itu dianggap sebagai penghinaan kepada Nabi, nah mungkin juga motivasinya juga untuk itu. Maka wajar, saya kira orang marah karena idolanya itu diusik begitu ya, saya kira wajar. Wajar dengan kemarahan yang biasa dilakukan oleh semua, karena itu sebuah keyakinan. Tidak bisa kita akan mengatakan ini adalah dimaafkan begitu, tidak bisa, karena contoh yang dilakukan oleh Nabi pada zaman dahulu, karena Nabi itu statusnya juga tokoh agama, juga pemerintahan, maka ketika ada orang yang menghina kepada Nabi, maka misalnya cerita tentang Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu awal mulanya adalah pembenci Rasul. Dua bersaudara dengan Bujair bin Zuhair ya. Saudaranya itu sudah masuk Islam. Lalu Ka'ab belum masuk Islam. Lalu karena menghina Nabi, maka man laqiya Ka'ban falyaqtulhu. Itu posisi Nabi sebagai tokoh agama dan pemerintahan. Maka setelah dicari Ka'ab ini mencari suaka begitulah, perlindungan, enggak menemukan perlindungan, lalu kembali Nabi dengan bersyahadat. Setelah itu ya langsung diterima oleh Nabi. Oke, kalau masalah mengekspresikan emosi dengan membunuh, dengan dengan memboikot, saya kira kalau kita berdasarkan asas demokrasi ya sah-sah saja
yang kedua itu tadi. Tapi kalau yang membunuh, hadnya, misalnya itu dianggap sebagai had, itu yang berhak menghad itu adalah imam, bukan personal gitu ya. Artinya kita tidak bisa walaupun itu sudah melanggar had begitu, yang hadnya itu adalah wajib dibunuh begitu, karena sudah menghina Nabi atau menghina Quran, menghina Allah misalnya. Itu yang wajib menghad itu adalah pemerintah, bukan personal, bukan orang tua murid itu. Artinya ketika itu dilakukan ya tetap salah pembunuhan itu, karena yang mendolimi, karena yang membunuh adalah statusnya bukan imam. Saya kira contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi pada zaman dahulu, ya kalau itu berupa had ya tetap dihad. Tapi ada banyak yang contoh itu, misalnya kalau had itu kan berhubungan dengan hukum negara gitu ya, hukum negara. Makanya Rasul itu dalam Mustadrak Hakim bersabda, ta'afu al-haddah ma balaghaniya al-haddu illa fayajibu. Nah, jadi had itu sebelum ranah hukum itu harus diklarifikasi. Klarifikasi dulu apa dimaafkan atau diteruskan kepada jalur hukum. Lah, terkait dengan Macron itu ya, Presiden Prancis yang mengatakan Islam itu adalah krisis begitu untuk peradaban dunia atau yang lain. Saya kira itu adalah statement yang tidak mendasar sama sekali. Tidak mendasar dalam artian Islam itu tidak hanya mengajarkan yang seperti dilihat oleh Macron. Artinya dalam banyak sisi Islam itu harus dilihat sebagai sebuah pandangan yang utuh untuk merubah kehidupan semua manusia. Artinya nilai-nilai Islam itu tidak hanya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sekarang ini, yang baru-baru ini dilihat oleh Macron. Mungkin pengalaman. Artinya kalau bahasa Jawa, Macron ini saya kira ngopinya kurang jauh begitu ya. Langsung menjustifikasi Islam sebagai orang agama yang krisis begitu. Ya saya kira di agama manapun sama, kalau untuk pemahaman keagamaannya tidak hanya Islam. Yang menjadi masalah menurut saya adalah kebetulan ini dikaitkan dengan Islam. Apakah motivasi statement ini menguji nyali orang Islam itu ada apa tidak di dunia, ataukah ini hanya membuat gara-gara atau bagaimana? Ini yang belum yang perlu klarifikasi. Kalau untuk masalah marah begitu ya, karena kebebasan ekspresi itu didukung, yang kebetulan ekspresinya itu adalah menghina Nabi, kami juga umat beragama, umat Islam juga berhak untuk menentukan ini agama saya, ini keyakinan saya. Tidak perlu diusik atas nama demokrasi, dia bebas. Demokrasi bebas itu ya tetap ada batasnya. Tidak untuk masalah keyakinan itu diinjak-injak. Jadi kalau untuk pembebasan karena asas kebebasan begitu, ya yang memboikot misalnya boikot produk, itu saya kira karena itu adalah kebebasan berekspresi. Sekali lagi saya katakan itu kebebasan ekspresi, tidak ada masalah. Misalnya tidak mau beli produk ya juga tidak ada masalah. Kebetulan produk Perancis ini kan kelas atas, soful awal ya high class ini. Siapa yang mau beli itu? Tidak ada. Ya, kira itu ya. Jadi yang perlu didasari itu adalah kalau hanya statement seperti itu adalah statement anggap itu keluar dari orang yang memang tidak paham. Artinya tidak paham dengan Islam itu sendiri. Dia hanya berkata dengan mungkin berdasarkan nafsunya dia ya, padahal Islam itu tidak hanya itu. Saya kira itu yes, berarti kita itu nggak boleh langsung menjudge seseorang itu dari satu perspektif, tapi kita itu harus melihat dari segi perspektif yang lain gitu ya. Kalau untuk menjustifikasi itu harus takamuli ya, harus majmu. Pandangannya itu tidak hanya satu. Karena ini bersinggungan dengan sebuah ajaran. Sebuah ajaran itu harus dari berbagai perspektif. Tidak hanya dari satu jendela saja, harus dibuka lebar gitu. Ya. Terus Ustadz, bagaimana dengan pemboikotan yang dilakukan oleh mayoritas negara Islam, yang mana di dunia ini kan
mayoritasnya itu Islam ya Ustaz. Ya. Nah, kebanyakan dari negara-negara di dunia ini tuh melakukan pemboikotan terhadap Prancis. Sedangkan di negara Prancis sendiri itu terdapat minoritas Muslim. Nah, bagaimana dengan seperti itu, Ustaz? Kalau untuk bicara tentang siasah, gitu ya, hubungan antar negara, memang itu juga harus seperti saya katakan tadi, memandang sebuah kasus itu kalau untuk zaman sekarang itu adalah harus sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Artinya kalau kita memikirkan saudara kita yang ada di Perancis, ya kita juga harus interaksi dengan yang non Muslim di daerahnya sendiri. Itu. Saya kira terkait pemboikotan, kalau memang itu didasarkan kepada asas demokrasi atau asas kebebasan, ya tidak ada masalah. Karena itu toh juga sebuah kebebasan berekspresi. Tapi kalau bertanya tentang hukum begitu, bagaimana hukum memboikot? Artinya kalau dilihat dari sisi fikih, misalnya yang mempunyai saham dari produk-produk yang disebutkan atau yang diboikot itu, saya kira tidak hanya satu orang, itu banyak orang, dan tidak menutup kemungkinan itu salah satu daripada saudara kita. Nah, jadi kalau itu menjadi wakil dari saya memboikot satu produk itu Perancis akan jerah, saya kira tidak bisa. Saya tidak membeli merek Danone misalnya atau Aqua, artinya Perancis jerah dengan yang saya lakukan, saya kira tidak. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita tidak terpengaruh dengan hal-hal itu dan kita bisa memberikan efek jerah gitu ya. Jerah artinya efek jerah itu saya kira lebih kepada akhlak ya. Akhlak. Kemudian Ustadz, yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya itu bagaimana kita menyikapi adanya isu-isu atau omongan-omongan tentang yang Islam itu dianggap radikal. Bagaimana menurut Antum? Sebenarnya yang radikal itu kan ekspresi dari orang yang memahami Islam. Saya kira di mana-mana agama juga ada seperti itu. Tidak hanya Islam ya, dalam politik juga radikal. Di sejarah-sejarah itu artinya radikal itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara menyeluruh dan paksaan kan begitu. Tapi kalau yang dianggap radikal itu adalah hanya Islam garis keras, saya kira itu ya hanya trending topik saja kebetulan itu begitu, atau memang itu disengaja untuk ditrendingkan. Kalau di dalam Islam masalah pemahaman itu saya kira bagaimana cara kita memahami agama itu sendiri, itulah yang saya harusnya dipelajari dengan cara yang benar dan dari guru yang benar. Artinya melalui metode yang sudah dilakukan oleh para ulama mulai zaman dahulu itu saya kira sudah benar. Walaupun zaman kekerasan yang ada contohnya zaman Rasul atau zaman Sayyidina Ali itu juga ada zaman kekerasan. Artinya dalam beberapa keterangan hadis itu ada orang yang beragamanya sering menjustifikasi ya. Yang tidak sepaham itu dijustifikasi kafir misalnya karena tidak sepaham dengan dia. Itu juga ada indikasi-indikasi atau hadis-hadis yang menyebutkan hal itu. Artinya yang dibaca, yang membunuh Sayyidina Ali saja itu adalah hafidul Quran ya, orang yang hafal Quran. Kalau malam sholat qiyamul lail, kalau siang puasa. Dan Sayyidina Ali ketika keliling dengan Aslam ya, itu berkata dia akan membunuh saya. Lalu Nabi juga bersabda kepada Sayyidina Ali, dua orang yang paling jelek dari umat, yang pertama dan yang terakhir itu adalah qatiluka, orang yang membunuh Sayyidina Ali. Dan dia hafal Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya kalau memang radikal itu yang dimaksud itu seperti itu, pemahaman yang seperti itu ya sudah ada mulai zaman dahulu, tidak hanya sekarang. Jadi kalau misalnya radikal itu adalah sebuah tindakan yang menyuluh, di mana-mana ada. Ya, di mana-mana ada, di dalam agama juga ada, politik juga ada.
Karena radikal itu sekali kerja langsung beres begitu. Misalnya radikal itu diartikan sebagai seperti itu ya. Maka di semua segmen ada. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah Islamnya keras karena yang Islam dianggap sebagai Islam itu adalah aliran keras dan lain sebagainya, sedikit-sedikit menjustifikasi, sedikit-sedikit membunuh, saya kira itu campuran politik saja kalau saya gitu. Tidak ada kaitannya dengan keimanan kalau itu ya ada campuran politik begitu saja. Iya, berarti nggak boleh, intinya kayak tadi ya Ustaz ya, nggak boleh langsung gampang-gampang menjudge kayak gitu. Ini Ustaz, saya itu juga kepo atau sangat penasaran tentang bahasa Prancis logit, yang itu berarti orang awam yang tidak berasal dari pendetaan atau sekularisme yang sangat esensial. Itu gimana pendapat penjenengan Ustaz? Oke, di dalam sebuah negara itu tidak terlepas dari pendirinya ya, para pendirinya. Kalau kebetulan Prancis atau sebuah negara itu didirikan oleh orang-orang yang berpaham, gitu, harus dipisah antara agama dengan gereja, antara negara dengan gereja, atau antara agama dengan negara harus ada pemisahan. Itu karena mungkin dalam tanda kutip ini ya, mungkin kejenuhan sebelumnya. Saya tidak bisa pungkiri dalam sejarah, misalnya di Turki sendiri, walaupun itu ada gejolak sebelumnya, apakah itu disebut provokator ataukah itu disebut istilah-istilah yang buruk yang lain, tetapi ada kemungkinan atau ada yang pernah saya baca itu bahwa memang keagamaan yang dilakukan pada saat itu hanya terbatas keagamaan yang formal-formal saja. Artinya tidak menyentuh, tidak sampai kepada karakternya. Sehingga ada kejenuhan dari situ, maka ada formulasi baru dalam bernegara, yaitu negara sendiri, agama sendiri. Nah, nanti ini juga akan ada efek begitu, karena manusia itu kan pada dasarnya jenuh, sesuatu makhluk yang sering jenuh. Kalau itu semuanya mulai dari zaman dahulu gini-gini aja, manusia itu ingin adanya sebuah perubahan. Saya kira uyub dan maziyahnya itu tetap ada. Tapi ketika itu ada baiknya juga negara tidak mengurusi hal-hal yang teknis sama sekali. Tapi ketika tidak ada campur negara dalam dalam agama misalnya, maka nilai-nilai agama itu tidak bisa dimasukkan atau perintah-perintah agama tidak bisa dimasukkan. Maka solusi yang paling tepat itu adalah hanya nilai yang bisa dimasukkan kepada aturan negara misalnya. Artinya orang bisa berpendapat, bisa beragama apa saja, dan itu sah versi negara, tapi tetap diatur oleh negara gitu dalam kaitan kebebasannya begitu. Oh iya Ustaz. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian statement yang dikatakan oleh Emmanuel Macron. Kemudian kita sudah membahas tentang freedom of speech atau kebebasan dalam berargumentasi. Terus kita juga sudah membahas tentang logit atau bahasa Prancis yang tadi itu, tentang orang awam yang berasal dari sekularisme itu tadi. Lah, kemudian bagaimana sikap kita, cara menyikapi kita sebagai seorang santri tentang fenomena ini? Atau mungkin antum bisa memberikan takkid atau dalil yang bisa menguatkan untuk menguatkan pikiran kita. Kita itu harus seperti ini, seperti itu. Oke, saya kira kita tidak harus terombang-ambing dengan adanya berita-berita ya. Kita punya pendirian sendiri. Kita berusaha untuk mengolah informasi yang kita terima, tidak langsung kita terima, langsung keluarkan seolah-olah itu sebuah kebenaran. Kita diajari oleh Quran seperti itu. Ja'afasikun binabain fatabayyanu. Fasikun di situ isimnya isim nakirah, jadi bisa dari mana saja. Untuk pesan saya pribadi dan anak-anak di Ma'had Ali sini, itu saya kira perdamlah bacaan wawasan ya. Wawasannya harus luas begitu, tidak hanya satu rujukan saja.
karena ikhtilaf itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, ikhtilaf itu adalah sebuah keniscayaan, maka dari berbagai sisi itu kita harus bisa memandang gitu. Sehingga apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan itu mencerminkan sebuah nilai-nilai Islam yang menyejukkan di mata pembenci kita atau pecinta kita. Jadi saya kira pesannya itu adalah jangan payah dalam mencari ilmu, jangan terikuti, tetap berpegang teguh atamasuk bisunnatillah wa sunnati rasulillah, melalui jalur yang tepat begitu ya. Karena tidak bisa kita langsung belajar langsung ke atas, itu tidak bisa, harus melalui proses yang telah ditentukan. Saya kira itu saja Mbak Gusti. Oke Ustadz, terima kasih untuk waktunya Ustadz. Ya, sama-sama. Mungkin bisa kita cukupkan untuk obrolan kali ini, pembahasan tentang Islam dan Prancis. Dan quotes yang bisa saya ambil dari Ustadz Said tadi itu, jangan kita mudah untuk menjudge seseorang dengan melihat hanya dalam satu perspektif saja. Tapi sebaiknya kita juga melihat tentang perspektif atau sisi positif dari hal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sangat untuk Ustadz Said atas waktunya. Saya cukupkan, saya Fusti Nadia Bulian. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe di link di bawah ini. Nanti akan di-share linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.